Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita mempelajari yaitu pelajaran akidah akhlak. Masih di bab tentang alam barzah atau alam kubur. Setelah kemarin kita mempelajari yaitu daripada pengertian alam barzah atau alam kubur, sekarang kita mempelajari yaitu bagian yang ketiga, yaitu ujian alam kubur. Namun sebelum kita belajar dan kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silahkan kalian buka di buku LKS di halaman 34. 3. Ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Kemudian dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kemudian malaikat itu berkata dan bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Kemudian dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma rapi, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah janjikan, yang telah dijanjikan. Maka roh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Nah, anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dan yang dilontarkan para malaikat, yaitu yang bisa menjawab hanyalah amal dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kalau seandainya amalan itu kita jawab dengan cuma-cuma, maka senantiasa kita sudah tahu jawabannya dari sekarang. Maka dari itu yang bisa menjawab adalah amal dan perbuatan kita selama kita di dunia, ya. Kemudian pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yang artinya, kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta.
berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan atau keburukan kepadamu." Maka orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi semua pertanyaan itu dilontarkan kepada manusia atau ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini ya. Jadi perbanyaklah ibadah kita selama di dunia dengan amal-amal kebaikan, sedekah, yaitu sholat 5 waktu. Tentunya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para malaikat nanti ketika kita di alam kubur ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.